Halo guys, balik lagi di Cinku Drakor. Kali ini kita bakal bahas drama Korea berjudul The First Night with the Duke. Diceritakan seorang gadis mendapatkan perundungan dari teman-teman sekelasnya karena dianggap sebagai perebut kekasih orang. Padahal sebenarnya kekasih temannya ini menyukai dirinya. Padahal dia tak menyukai laki-laki tersebut. Karena hal itu, ia pun dijauhi oleh teman-temannya sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang penyendiri. Pagi itu dia mendapat kabar kalau webtoon kesayangannya akan berhenti. Karena kesal, ia bahkan menambahkan komentar negatif. Ketika ingin beranjak, ia bahkan terpeleset dan jatuh. Dan ketika sadar, ia sudah berada di tempat yang sangat berbeda dan hadir dengan penampilan yang sangat berbeda. Seorang wanita terus saja memanggilnya dengan sebutan Nona. Wanita tersebut menjelaskan kalau ia adalah Cha Sun-chaek, seorang putri ketua Perdana Menteri Kerajaan. Mendengar itu, ia akhirnya sadar kalau ia tengah berada di dalam dunia webtoon. Cha Sun-chaek ini adalah seorang keluarga bangsawan dan ia memiliki 3 orang kakak laki-laki dan ia merupakan bungsu satu-satunya perempuan. Karena hal itu, Cha Sun-chaek ini mendapat perhatian yang sangat ekstra dari keluarganya. Terbiasa hidup miskin tanpa siapapun, akhirnya dia pun sangat kegirangan karena akhirnya terlahir kembali sebagai keluarga bangsawan yang memiliki kekayaan dan juga keluarga yang sangat menyayanginya. Pagi itu saat makan mereka memperbincangkan masalah ketiga kakak mereka ini yang belum menikah juga. Masih di saat yang sama, Chun-seok diberikan oleh ayahnya begitu banyak uang dan diminta untuk segera dihabiskan. Ya, namanya juga orang kaya ya. Sun-chaek merasa sangat kegirangan, ia bahkan merasa tak ingin keluar dari dunia webtoon yang telah didatanginya. Bersama dengan pelayannya, pagi itu ia mendatangi sebuah toko pakaian yang terbuat dari sutra. Sun-chaek ingat bahwa di toko itulah adegan bahwa pemeran utama itu disirami air oleh pemeran antagonis. Benar saja, saat itu dia bertemu dengan Hwason. Hwason ini adalah tokoh antagonis di webtoon yang ia baca. Hwason menginginkan pakaian yang sudah dipilih oleh Sun-chaek. Sun-chaek pun memberikannya karena ia tak ingin terlibat masalah dengan pemeran antagonis. Tak lama, datanglah seorang gadis cantik bernama Eun-e. Nah, Eun-e ini seharusnya di webtoon merupakan pemeran utama dari cerita. Sun-chaek sangat kegirangan karena ia bisa melihat semua tokoh dari webtoon yang ia sukai. Ia bahkan melihat penampilan dari Pangeran Gyeongsong atau Limbon, pemeran utama pria. Sun-chaek sangat kegirangan karena akhirnya dia bisa menonton secara langsung atau real life webtoon yang ia sukai. Malam itu ia menghadiri pesta para gadis-gadis bangsawan. Lagi-lagi Hwason bertingkah. Nah, kali ini dia memperlakukan Eun-e selayaknya budak. Ia bahkan menyebarkan hoax kalau si Eun-e ini sebenarnya adalah pemuas nafsu bagi ayah angkatnya sendiri. Nah, si Eun-e ini diketahui adalah yatim piatu yang diangkat sebagai anak oleh seorang saudagar kaya. Sementara malam itu, Pangeran Gyeongsong tengah mengejar seorang pengkhianat yang memata-matai raja. Malam itu, Sun-chaek yang kesal terhadap sikap dari Hwason yang terus memperlakukan ketidakadilan terhadap Eun-e akhirnya mengalihkan pembicaraan. Di saat bersamaan, Pangeran Gyeongsong berhasil menangkap mata-mata raja, tapi ia tidak membunuh laki-laki tersebut. Ia hanya memberikan luka tusukan di bagian bahunya. Padahal di seluruh penjuru desa, orang-orang sangat takut terhadap Pangeran Gyeongsong yang dikenal sangat kejam dan suka membunuh. Sementara Sun-chaek mengajak para gadis bangsawan ini untuk minum alkohol. Katanya ia bisa membuat sebuah alkohol dengan rasa yang belum pernah mereka cicipi sebelumnya.
Berbekal dari kemampuannya di dunia nyata, Sun Cek akhirnya membuat ramuan dan juga racikan sebuah koktail. 한 잔 더 겁니까? 공개하겠습니다. Karena hal tersebut, akhirnya Hwason berhenti menindas Eun-e dan mereka pun bersenang-senang bersama malam itu. Dan semua masyarakat pun menyaksikan bagaimana gadis-gadis bangsawan begitu kegirangan dan menikmati hidangan yang disebut koktail. Berawal dari beberapa orang yang melihat, akhirnya menyebar ke seluruh desa bahwa di kedai milik orang tua Eun-e ini ada seorang gadis yang mampu meracik koktail. Dalam keadaan mabuk, Sun Cek tanpa sadar mendatangi danau. Ia yang hampir terjatuh saat itu ditangkap oleh Pangeran Gyeongsong. Bertemu secara langsung dengan Pangeran Gyeongsong, saat itu Sun Cek langsung mencium Pangeran Gyeongsong. Ia bahkan menyebutkan kalau ia mengetahui segala hal mengenai Pangeran Gyeongsong melalui webtoon. Akhirnya malam itu mereka berdua berakhir satu kamar. Di pagi hari saat sadar, Chun Sek sangat-sangat merasa menyesal karena seharusnya yang bertemu di danau dengan Pangeran Gyeongsong adalah Eun-e sebagai pemeran utama wanita. Tapi saat itu, Pangeran Gyeongsong bertingkah sangat manis terhadap Sun Cek. Sun Cek akhirnya menyadari bahwa ia membuat satu kesalahan besar. Seharusnya pemeran utama Eun-e lah yang harus bertemu dengan Pangeran Gyeongsong, bukan dirinya. Maka dari itu, dirinya telah mengubah seluruh cerita webtoon secara tidak sengaja. Saat Pangeran Gyeongsong pergi bekerja ke kerajaan, disitulah Sun Cek akhirnya menemui Eun-e. Ia bertanya apakah Eun-e malam tadi bertemu dengan Pangeran Gyeongsong. Tapi Eun-e mengatakan bahwa ia bahkan belum pernah sekalipun bertemu dengan Libon alias Pangeran Gyeongsong. Dan lebih mengejutkan lagi, Pangeran Gyeongsong mengatakan kepada raja bahwa ia akan segera menikah. Padahal ia dikenal sangat susah untuk memilih pasangan. Bahkan Ibu Suri pun mendapat kabar dari dayangnya bahwa Pangeran Gyeongsong telah tidur bersama dengan seorang gadis. Saat itu Ibu Suri sangat kaget. Dalam perjalanan pulang, Sun Cek bertemu dengan pelayannya yang mengatakan bahwa keluarga mereka telah dikirimi lamaran. Mendengar itu, Sun Cek langsung menghadang Pangeran Gyeongsong yang kebetulan lewat dengan kudanya. Pangeran Gyeongsong sangat marah karena ia meminta Sun Cek agar menunggu dirinya di rumah. Sun Cek mengatakan bahwa ia belum siap untuk menikah, tapi kata Pangeran Gyeongsong berarti ia termasuk ke salah seorang pengkhianat dan keluarganya akan dihukum. Karena takut orang-orang yang tidak bersalah ikut dihukum karena ulahnya yang telah merenggut keperjakaan dari Pangeran Gyeongsong ini, akhirnya Sun Cek pun berencana untuk melarikan diri. Saat tengah bersiap, saat itu datanglah Hwason yang mendapat kabar kalau Sun Cek ini keluar dari kamar milik Pangeran Gyeongsong. Mengetahui sikap Hwason yang sering menyirami tokoh utama, nah saat itu Sun Cek pun langsung melebarkan kipas agar tidak terkena siraman dari Hwason. Hwason pun sangat kesal dan dia mengatakan bahwa Sun Cek tidak akan pernah mendapatkan cinta dari Pangeran Gyeongsong. Sedangkan rencana kaburnya Sun Cek ini telah diketahui oleh Pangeran Gyeongsong sehingga pengamanan ketat pun telah dilakukan oleh beberapa orang prajurit. Karena tak berhasil kabur untuk membatalkan pernikahannya, kali ini Sun Cek bertingkah konyol. Ia berdandan kumuh, bau, bahkan ia menggali tanah hanya dengan menggunakan tangannya saja. Bukannya malah ilfil waktu itu, malah kata Pangeran Gyeongsong, si Sun Cek ini patut untuk jadi panutan karena seorang bangsawan tapi nggak manja dan jadi pekerja keras.
Di hari berikutnya, Suncek bertingkah seperti wanita boros dan membelanjakan begitu banyak perhiasan. Tapi lagi-lagi Pangeran Gyeongsong mengatakan bahwa calon istrinya berhak berpenampilan mewah. Gagal lagi. Akhirnya Suncek datang ke kediaman Pangeran Gyeongsong dan membawa ramalan dari seorang dukun. Katanya kalau mereka menikah, maka Pangeran Gyeongsong akan meninggal muda. Tapi kata pangeran, ia tak masalah meninggal muda asalkan bisa hidup dalam waktu yang singkat bersama orang yang ia cintai. Keesokan harinya, si Suncek ini mendatangi seorang biksuni dan ia mendaftarkan diri untuk menjadi seorang biksuni. Tapi lagi-lagi Pangeran Gyeongsong menggagalkan aksi dari Suncek ini. Ia bahkan mengatakan kalau wanita itu tidak bisa menjadi biksuni karena ia telah kehilangan keperawanannya. Karena kesal semua rencananya digagalkan oleh Pangeran Gyeongsong dan seolah-olah Pangeran Gyeongsong ini sangat ngebet untuk menikahinya. Akhirnya malam harinya ia lagi-lagi berusaha untuk kabur dari kediamannya. Tapi di hutan ia malah dicegat oleh beberapa orang preman yang ingin merampoknya. Untung saja aksi dari perampok ini digagalkan oleh Sogyeom. Sogyeom merupakan sahabat dari Libon alias Pangeran Gyeongsong. Ternyata Pangeran Gyeongsong juga telah mengikuti Suncek dari belakang. Dan setelah Suncek kabur bersama dengan Sogyeom, ia pun memberi peringatan kepada para perampok. Akhirnya Sogyeom pun berkenalan dengan Suncek. Nah saat itu Pangeran Gyeongsong segera menyusul. Dan kebetulan saat itu lewatlah ketiga kakak dari Suncek. Karena cemburu, Pangeran Gyeongsong hampir mengatakan kalau ia telah tidur bersama dengan Suncek. Tapi saat itu Suncek pun segera mencegahnya dan akhirnya tersandung dan pingsan. Ketika sadar, Suncek sudah berada di rumah dan langsung disuapi oleh pelayannya. Nah waktu itu ketiga kakaknya ini menceritakan kalau Pangeran Gyeongsong dengan sangat panik membawa Suncek kembali ke rumah. Tak lama, Pangeran Gyeongsong pun datang kembali dengan membawa tabib kerajaan. Tabib kerajaan memeriksa keadaan Suncek dan mengatakan kalau empedunya ini kayak beku kayak gitu. Jadi aliran darahnya tuh kayak kurang normal lah gitu ya kan. Mendengar semua effort dari Pangeran Gyeongsong yang udah manggil tabib kerajaan, gendong dia sambil berlari. Nah si Suncek ini sebenarnya udah mulai luluh guys. Tapi Suncek tetap kekeh tidak ingin menerima lamaran dari Pangeran Gyeongsong karena ia tak ingin merebut laki-laki yang bukan miliknya. Tabib kerajaan mengatakan ke Pangeran Gyeongsong bahwa ada satu obat langka yang bisa mengobati segala macam penyakit. Mereka mendatangi sebuah rumah dan keluarlah seorang anak kecil laki-laki. Untuk mendapatkan obat tersebut, Pangeran Gyeongsong harus datang ke pegunungan di sebuah hutan yang dijaga oleh seekor harimau. Karena keberanian dan kegigihannya, akhirnya Pangeran Gyeongsong pun berhasil mendapatkan tanaman obat langka tersebut. Lagi-lagi, Suncek mulai meluluh ketika melihat Pangeran Gyeongsong kembali membawa obat dengan luka di tangannya. Nah, pelayannya nih ngomong ya, gimana ya Pangeran Gyeongsong ini bisa dapat obat yang begitu langka, yang pasti cara ngedapatinnya tuh susah banget. Pangeran Gyeongsong yang tahu kalau sebelumnya Sogyeom ini mengajak Suncek untuk bergabung di komunitas mereka, akhirnya pun menawarkan diri agar ia juga bisa masuk ke komunitas tersebut. Sedangkan ibu Suncek saat itu tengah kumpul-kumpul bersama teman-temannya, istri para bangsawan. Salah satu temannya mengabarkan bahwa anak bungsunya akan segera menikah. Nah, saat itu ibunya Suncek ini jadi kepikiran kenapa anak-anaknya belum ada yang menikah. Karena khawatir waktu itu teman ibu Suncek ini menawarkan bahwa ia mengenal seorang dukun yang bisa meramal.
Di tempat berbeda, Sun Cek menemui Sogyeom yang mengatakan kalau ia akan membawa teman untuk bergabung di komunitas astronomi yang didirikan oleh Sogyeom ini. Sun Cek mengajak Eun-e untuk bergabung. Nah, jadi misinya agar pangeran ini bisa bertemu dengan Eun-e dan akhirnya jatuh cinta. Ketika pangeran Gyeongsong datang, nah saat itu Sun Cek udah mulai jatuh cinta sama pangeran Gyeongsong yang tampil menawan malam itu. 우리 선문에 Karena ada 3 anggota baru di komunitas, nah malam itu mereka saling memperkenalkan diri. Sun Cek terus-terusan mendekatkan Eun-e ke pangeran Gyeongsong. Niatnya supaya cerita webtoon yang ia masuki bisa kembali seperti semula. Sementara ibu Sun Cek malam itu mendatangi seorang dukun rekomendasi dari temannya sebelumnya. Dan dukun ini pun dirasuki roh penunggu gunung yang sebelumnya, yaitu si bocil. Dan dukun ini mengatakan kalau salah satu anaknya itu akan menikah. Di pertemuan komunitas, Sun Cek lagi-lagi membuat ramuan koktail. Nah, dia ini sengaja mencampurkan berbagai macam alkohol dari Jepang, Cina, dan juga dari Korea. 온 게 아닙니다. 첫 모임을 위해서만. Dan berkali-kali Sun Cek ini sengaja bertingkah konyol supaya pangeran Gyeongsong ini bisa ilfil ke dia. Di kediaman keluarga Sun Cek, mereka dibuat heboh karena kedatangan paket lamaran. Ibu Sun Cek kaget dong karena harapannya salah satu dari 3 kakak Sun Cek ini yang akan segera menikah. Tapi kok malah anak bungsunya yang dilamar. Sementara di komunitas, pangeran Gyeongsong juga hampir mengumumkan kalau ia ini akan menikahi Sun Cek. Tapi ini tersela karena Eun-e tiba-tiba saja merasa kesakitan. Saat akan memberikan minum ke Eun-e, lilin yang ada di atas meja terjatuh dan mengenai alkohol hingga terjadilah kebakaran. Saat itu semua orang melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing. Sedangkan pangeran Gyeongsong langsung menggendong Sun Cek dan membawanya keluar dari api. Karena paket lamaran yang diterima oleh keluarga Sun Cek, akhirnya pangeran Gyeongsong dan Sun Cek pun langsung menghadap ayah Sun Cek. Ayah Sun Cek mengatakan kalau ia menolak lamaran tersebut karena kakak Sun Cek ini belum ada yang menikah. Pangeran Gyeongsong yang mendengar itu saat itu pun langsung menceritakan kalau Sun Cek ini telah merebut keperjakaannya. Makanya ia harus menikahi Sun Cek ini dengan segera. Tapi ayah Sun Cek tetap menolak lamaran tersebut. Nah, ketika lamarannya ditolak, si pangeran Gyeongsong ini langsung dong memanggil ketiga calon kakak iparnya. Nah, di sini dia minta ketiga calon kakak iparnya ini agar segera menemukan pasangan mereka masing-masing dalam waktu 2 bulan. Pangeran Gyeongsong yang dikira kejam tentu aja bikin 3 kakak Sun Cek ini jadi ketakutan dan berlutut. Sun Cek yang sudah ketahuan kalau udah pernah tidur sama laki-laki dan melepas keperawanannya, akhirnya meminta maaf ke ibunya. Ibunya mau marah, tapi waktu itu nggak jadi. Ibunya bilang ia setuju kalau anaknya ini nikah sama Pangeran Gyeongsong. Cerita kembali flashback ke beberapa tahun lalu. Saat itu Pangeran Gyeongsong masih kecil. Ibu Pangeran Gyeongsong ini menginginkan tahta yang lebih dari yang ia miliki. Ia minta agar suaminya ini bisa memberontak. Tapi suaminya menolak sampai akhirnya ibunya ini melakukan pemberontakan sendiri dan meninggoy. Karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh ibu Pangeran Gyeongsong ini, akhirnya ayahnya pun dikeluarkan dari kerajaan dan Pangeran Gyeongsong pun harus mengabdi ke raja sebagai kaki tangannya seumur hidupnya. Itulah kenapa Pangeran Gyeongsong yang merupakan keluarga dari kerajaan, tapi dia malah seperti pengawal dari raja. Sementara itu saat ini ayah dari Pangeran Gyeongsong ini sudah sakit-sakitan. Pangeran Gyeongsong lagi-lagi teringat kata-kata dari Sun Cek ketika mereka pertama kali bertemu di danau. Sun Cek mengatakan kalau semua yang terjadi di keluarga mereka itu bukanlah kesalahan dari pangeran.
Keesokan harinya, Suncek tanpa sengaja menabrak seorang laki-laki asing. Suncek merasa iba dengan laki-laki ini. Nah, dia langsung dong ngajakin laki-laki ini mentraktirnya makan dan bahkan membelikannya pakaian yang baru. Laki-laki ini mengaku bahwa ia ketinggalan kapal ketika akan berangkat ke Jepang. Ia terdampar di Korea dan tidak mengenali satu orang pun di Korea. Waktu itu, Suncek ini sudah diperingatkan oleh si penjual pakaian kalau orang asing itu bisa membawa virus penyakit. Tapi waktu itu Suncek tidak peduli dan dia lebih kasihan ke laki-laki asing tersebut. Ia bahkan minta agar laki-laki asing ini dibantu untuk dicarikan tempat tinggal sementara. Malam harinya, Seokgyeom mendatangi kediaman Suncek. Nah, di sana ia pun menceritakan kalau sebenarnya Seokgyeom ini mencintai Eun-e. Nah, saat itu Suncek langsung bingung dong, kok bisa ini pemeran pendamping di webtoon bisa menyukai pemeran utama? Nah, kok bisa? Lagi-lagi dia yang gak punya peran apa-apa akhirnya malah jadi pemeran utama di dalam cerita tersebut. Seokgyeom minta agar Suncek yang akrab dengan Eun-e bisa mendekatkan mereka. Awalnya Suncek tidak mau membantu Seokgyeom karena tak mau mengubah alur cerita dari webtoon ini lebih banyak lagi. Tapi karena merasa kasihan, akhirnya dia pun bersedia untuk membantu Seokgyeom agar bisa mendekati Eun-e. Malam itu di saat bersamaan tiba-tiba ada dua orang yang melakukan penyerangan terhadap Pangeran Gyeongsong. Raja memperingatkan ke Pangeran Gyeongsong kalau ia harus lebih berhati-hati, apalagi sekarang ia sudah memiliki seorang yang harus ia lindungi. Keesokan harinya, Suncek lagi-lagi bertemu dengan si pria asing. Nah, pria ini minta agar Suncek ini menemani dirinya untuk berjalan-jalan. Setelah berpisah dengan Suncek, ternyata laki-laki ini mendatangi sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah dari Hwason. Ternyata laki-laki ini adalah orang suruhan dari Hwason. Pangeran Gyeongsong yang waktu itu ingin pulang ke kediamannya malah mendapat kabar kalau si Suncek ini tengah diasingkan karena menderita sebuah wabah. Ia mendatangi tempat pengasingan dan akhirnya mengurus Suncek ini sendirian. Sedangkan di kerajaan, Ibu Suri yang sudah dipengaruhi dan dibujuk oleh si Hwason ini meminta agar raja mengadakan pemilihan jodoh untuk Pangeran Gyeongsong. Raja yang sangat menyayangi Pangeran Gyeongsong pun waktu itu langsung menyetujui ide dari Ibu Suri ini. Karena hal tersebut diumumkanlah akan dibuka pemilihan jodoh untuk Pangeran Gyeongsong dan semua gadis-gadis diminta untuk memberikan CV mereka masing-masing di kerajaan. Pangeran Gyeongsong yang berada di pengasingan bersama dengan Suncek waktu itu tak tahu apa-apa. Fokusnya hanya untuk menyembuhkan Suncek saja. Dan Suncek diberikan ramuan obat langka yang waktu itu diberikan oleh roh penjaga gunung. Sedangkan Eun-e diminta oleh ayah angkatnya yang merupakan saudagar kaya untuk mengikuti pemilihan jodoh Pangeran Gyeongsong. Roh penjaga gunung sengaja menerbangkan selebaran pengumuman tentang pemilihan jodoh Pangeran Gyeongsong dan akhirnya dikirimkan ke Suncek. Karena waktu pengiriman CV ke kerajaan sudah tak lama lagi, Suncek akhirnya melarikan diri dari tempat pengasingan dan meninggalkan Pangeran Gyeongsong sendirian di tempat itu. Di kerajaan, CV para gadis sudah bertumpuk untuk melamar ingin menjadi istri dari Pangeran Gyeongsong. Pangeran Gyeongsong yang saat itu terbangun melihat Suncek sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ternyata Suncek sudah berlari ke istana untuk memasukkan CV-nya juga.
Akankah niat Sun Cek untuk menjadi istri dari Pangeran Gyeongsong ini akhirnya berhasil? Padahal sebelumnya ia ngotot tak ingin dinikahi oleh Pangeran Gyeongsong. Kita nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Bye-bye!